Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bibi Deningsi. Aku mahasiswa Universitas Muhammadiyah semester 6 ingin menjelaskan tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel menggunakan software Fuse. Aku menggunakan buku ini, Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen, karya Ari Eksandi, SEMAKT. Oke, sekarang kita masuk ke uji kelayakan model. Uji kelayakan model atau dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Oke, sekarang kita masuk ke koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil S-square, maka semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Oke, sekarang kita masuk ke uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengelolaan datanya pada software Fuse ya teman-teman, disimak terus. Sekarang kita sudah masuk pada pengelolaan datanya pada software Fuse teman-teman. Sebelum masuk ke pengelolaan datanya, aku mau ngejelasin tentang hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Nah, jika berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table, hipotesis 0 jika nilai F statistik kurang dari F table. Nah, hipotesis alternatif jika F statistik lebih dari F table. Jika F statistik kurang dari F table, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F table, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, sekarang kita masuk berdasarkan probabilitas. Nah, kalau berdasarkan probabilitas itu, hipotesis 0 jika nilai prob F statistik lebih besar dari alfa 0,05. Hipotesis alternatif jika nilai prob F statistik kurang dari alfa 0,05. Jika prob statistik lebih besar dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika prob statistik kurang dari alfa 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, variabel Y. Oke, sekarang kita masuk ke proses uji F dengan menggunakan Fuse. Pertama-tama, kita klik persamaan X1 dalam workfile. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Berikut output proses uji F dengan menggunakan program Fuse. Oke, seperti ini outputnya.
Oke, F statistiknya menghasilkan 7,562400. Prop F statistiknya menghasilkan 0,00048. Nah, dapat disimpulkan pada output di atas menunjukkan bahwa F statistik sebesar 7,562400, sementara F table dengan tingkat 5%, DF1 K minus 1, K-nya itu 6, berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 N dikurang K, 45 dikurang 6 sama dengan 39. Dapat dinilai dari F table sebesar 2,45583. Oke, 2,45583, dan nilai prop F statistiknya 0,00048, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Kita masuk ke output koefisien determinasi. Oke, sebelum masuk ke output koefisien determinasi, aku mau ngasih tahu nilai R² berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R² harus berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Nah, jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Berikut output proses adjusted R² atau koefisien determinasinya. Oke, kita klik X1. Oke, di sini ada adjusted R². Nih menghasilkan 0,427173. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 49,2%. Nah, oleh variabel-variabel lain itu sebesar 50,8% yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Teman, sekarang kita masuk ke uji T ya. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, untuk hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Jika berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, hipotesis 0 jika nilai T statistik kurang dari T table. Jika hipotesis alternatif, jika nilai T statistik lebih besar dari T table. Jadi, jika nilai T statistik kurang dari T table, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T table, maka hipotesis alternatifnya diterima. Artinya, variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Berdasarkan probabilitas hipotesis 0, jika nilai prop lebih besar dari alfa 0,05, HA-nya jika nilai prop kurang dari 0,05. Jika nilai prop lebih besar dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y.
Namun sebaliknya, jika nilai prop kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima, yang artinya variabel dependent atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent atau variabel Y. Oke, sekarang kita masuk ke outputnya ya. Kita klik X1. Oke, kita lihat di sini untuk hasil tes statistiknya untuk size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Kita lihat di sini. Hasil tes statistik dari size itu 5,342578, untuk ROA minus 0,898099, untuk DAR 1,407358, untuk NPF minus 2,371637. Oke, untuk suku minus 0,386405. Nah, untuk nilai propnya itu untuk size 0,0000, untuk ROA 0,3746, untuk DAR 0,1672, untuk NPF 0,0227, untuk suku 0,70313. Oke, jadi dapat disimpulkan untuk size dalam penelitian ini, size ini memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, kalau untuk ROA dalam penelitian ini, ROA tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Kalau untuk DAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ISR. Untuk NPF, kalau NPF memiliki pengaruh signifikan untuk ISR. Kalau suku, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman, agar channelku lebih bermanfaat. Terima kasih.